Nah, kita harus punya alasan untuk mencintai diri kita apa adanya, Mas Nur. Jadi memang hidup itu butuh alasan. Butuh alasan, butuh alasan. Dan ya setiap orang mungkin menemukan alasannya untuk tetap hidup, Mas. Ya harus Iya, menemukan sih, harus harus menemukan. menemukan. Karena kalau tidak ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Mas Rahman. Jadi kalau selama ini Mas Rahman lebih banyak jadi host, sekarang saya jadi host. Karena kebetulan hari ini saya akan membincang buku yang akan segera terbit dari Rai, Rai. Mas Ray, dan seperti yang kita tahu sebelumnya buku Embun Kerinduan. Embun Kerinduan yang lebih banyak berbicara tentang ibu ya kalau nggak salah ya. Ya, ibu ada cinta, Ada ada cinta, tentang diri. tentang diri. Nah, kemudian buku selanjutnya ini yang segera akan terbit ini adalah tentang Kehilangan. kehilangan. Nah, hampir semua dari kita pasti pernah merasakan kehilangan ya. Ada kehilangan dompet, kehilangan pacar mungkin, atau kehilangan apapun. Tapi saya ingin nanya dulu Mas, kenapa kok memilih menulis kehilangan? Kehilangan. Apa pernah kehilangan sesuatu gitu? Ya, ya. Sebenarnya ide untuk nulis tentang tema kehilangan ini berawal saat saya COVID ya, Mas Ya. Nur ya. Oh, Jadi COVID. waktu itu saya berpikir bahwa saya udah akan selesai gitu hidup ya. Jadi Hmm. waktu kejadian itu saya benar-benar ngerasa sendiri ya, karena COVID ini kan orang ketika dekat dengan kita juga bahaya. Terus saya punya anak kecil juga, tetangga juga takut untuk nerima dititipin gitu ya. Jadi saya benar-benar merasa seorang diri pada saat COVID itu. Jadi pada saat itu muncul ide, saya akan nulis nih tentang tema ini gitu ya. Nah, setelah COVID itu saya ternyata ya mujizat ya saya sembuh gitu, karena saya kena COVID varian Delta yang cukup ganas, rumah sakit waktu itu di Jabodetabek sangat sulit dapat, eee, obat juga sulit sekali didapatkan. Jadi saya udah hopeless lah, waktu itu udah hopeless, dan di grup itu kan hampir tiap hari kita dapat innalillahi ya Iya, ucapan betul betul. Itu teman tahun 2021, 2021. teman sekantor saya meninggal, teman SMA saya meninggal, teman SMP meninggal, teman S2 juga meninggal. Jadi saya udah tinggal nunggu waktu rasanya waktu itu. Ya ini, keajaiban saya masih bisa bikin podcast ini. Ya ini bisa ketawa-ketawa gitu, padahal pada saat melewati itu bener-bener ngerasa saya kehilangan gitu ya. Nah, setelah itu, saya juga ada peristiwa-peristiwa kehilangan lain, di antaranya kehilangan, orang tua ya, orang tua yang di situ ada momen personal ketika, oh ternyata ya pada akhirnya kita harus sendiri gitu. Iya. Juga ada orang-orang terdekat saya yang dia juga kehilangan, eee, orang-orang terdekatnya sendiri gitu ya, orang terdekat saya dia harus kehilangan ayahnya, kehilangan kakaknya. Nah, sebenarnya buku ini selain saya tulis untuk saya adalah untuk orang-orang terdekat saya ya, dan dia juga curhat ke saya juga bisa merasakan kehilangan dia, dan saya kira semua orang pasti punya kehilangannya masing-masing Mas Nur ya. Iya, betul betul. Tinggal konteksnya yang, berbeda antara satu dengan yang lain ya. Ada yang kehilangan tadi dompet mungkin, tapi yang kehilangan di sini yang, apa namanya, saya maksud adalah kehilangan yang benar-benar merenggut kita dan membuat kita sadar bahwa, oh ternyata hidup ini begitu rapuh gitu ya. Jadi kalau saya ingat Haruki Murakami, salah seorang novelis Jepang tuh dia bilang, Iya. hidup ini ternyata sangat sangat rapuh gitu. Tapi ketika kita kehilangan itu kita baru menyadari, oh kita ini kecil gitu ternyata. Saya juga pernah merasakan Mas, Hmm. kucing. Kucing. Jadi dulu saya pernah dapat postingan video. Jadi saya terheran-heran Mhm. ada orang yang menangis luar biasa hanya karena kehilangan kucing. Kehilangan kucing. Saya merasakan itu setelah kucing saya, iya, 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 pergi. iya. Oh, ternyata begini rasanya kehilangan itu. Nah, kebetulan ini saya juga buka untuk teman-teman, nanti kita baca bersama nanti. Tapi di bagian pertama ini Mas Rahman menulis tentang bahwa kehilangan itu begitu menyakitkan Iya, gitu. iya. Karena ini ya, kadang misalnya kita punya pasangan ya, entah Iya. itu pacar atau istri atau suami, kadang kita melekatkan itu sebagai kepemilikan, Mas Nur, Oke. kepemilikan. Jadi Attachment. attachment, jadi seolah-olah kita berpikir bahwa dia itu milik saya, si Iya.
pasangan kita, si mawar, si bunga ini seolah milik kita. Iya. Jadi ketika dia hilang, ada sesuatu yang nggak lengkap dari diri kita. Nah, ini sebenarnya yang perlu diluruskan Mas Nur ya, bahwa kita harus ingat terlahir ke muka bumi ini tanpa sehelai benang, kita Iya. sendirian. Itu kan sebenarnya hakikatnya seperti itu. Iya. Kita juga akan pulang tanpa membawa titel, tanpa membawa apapun gitu. Nah, attachment yang terlalu melekat ini yang sebenarnya membuat kita terasa sakit, Mas Nur. Hmm. Membuat kita ngerasa ketika kehilangan itu sangat sakit karena kita berpikir bahwa itu milik milik saya gitu. Padahal kalau kita mau jujur, diri kita juga bukan milik kita ya. Iya. Ya, kita hidup juga bukan atas keinginan kita gitu. Nah, ini yang sebenarnya menyakitkan adalah karena kita terlalu melekat dengan sesuatu yang di luar kita. Itu yang kepemilikan atau predikat. Misalnya ada seorang direktur kemudian dicopot dari jabatannya sangat sakit karena dia berpikir bahwa dirinya itu adalah kedirekturannya itu. Gitu. Kan gitu. Iya. Nah, misalnya Rai sebagai seorang penulis itu ketika saya udah nggak menulis ya, ya udah saya tetap sebagai Rai gitu, sebagai eksistensi saya. Nah ini yang tidak gampang memangnya karena masyarakat kita selalu menilai itu dari atribut, dari Hmm. apa yang kita titel kita sandang atau yang kita miliki. Gitu. Nah kita harus berlatih untuk menilai diri kita sebagai tanpa embel-embel apapun. Ketika kita nyaman dengan diri kita tanpa embel-embel apapun, ya kehilangan itu teorinya akan lebih Iya. lebih untuk apa namanya tidak menyakitkan, tapi susah ya begitu. Nah ini kan saya bisa nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Anggapan saya sederhana bahwa ini adalah pengalaman Mas Rey dalam Hmm. mengalami hidup kemudian ditulis ya. Ya, ya. Saya embun kerinduan maupun tentang kehilangan ini Semuanya adalah adalah semua pengalaman. perjalanan saya sih. Ya. Nah, karena ini adalah pengalaman. Nah, kira-kira di buku ini diceritakan tidak Hmm. bagaimana Mas Ray bisa keluar dari derita kehilangan itu? Kan Ya, di bab pertama kan ya, ya, ya. berbicara tentang Hmm. bagaimana sakitnya kehilangan. Nah, Betul. diceritakan tidak bagaimana kita bisa keluar dari derita kehilangan itu? Ya. Di bagian 4 dan 5, jadi saya mulai dari kehilangan mendefinisikan, terus saya Hmm. mau berusaha untuk menyusun puing-puing itu, dan bagian 4 dan 5 itu sebenarnya adalah bagaimana saya tetap melanjutkan hidup gitu. Bahwa Hmm. toh Oke. setelah saya kehilangan orang yang saya cintai, ketika mereka udah harus kembali ke alam lain, kan saya masih hidup gitu. Karena saya juga nggak berani bunuh diri gitu ya. Dan berarti kan saya harus punya alasan kenapa saya harus tetap Iya. hidup. Nah, di bagian ini sebenarnya saya banyak terinspirasi oleh Carl Jung misalnya dengan dia kan membawa konsep untuk menjadi diri sendiri ya. Nah, di sini juga sebenarnya kayak Nietzsche maupun Iqbal ya kalau dari tradisi Islam itu mengajarkan kita untuk melalui puisi-puisinya kita nyaman dengan diri sendiri. Nah ini kan di kalangan milenial ini untuk respect yourself atau mencintai diri sendiri ini Iya. kan suatu tema yang sekarang lagi ngehit ya. Nah itu sebenarnya tema yang sangat filosofis. Artinya tadi kalau pertanyaan Mas Nur bagaimana untuk bisa recovery ya pertama kita harus berdamai dengan takdir ya kalau bahasa agamanya Mas Nur. Berdamai dengan takdir bahwa kata Ibnu Athaillah itu biar agak nyufi dikit. Semua yang terjadi ini kan udah di dalam takdir ilahi ya. Jadi takdirnya memang harus begini yang Mas Nur sering bilang juga. Jadi ya takdirnya begini ya kita terima gitu. Makanya kalau di barat itu ada ungkapan today is a gift, hari ini adalah hadiah, itu sangat sufi banget loh. Mas Nur sering bilang bahwa sufi itu anak waktu ya. Ya Iya. kita ya itu mau nggak mau kita harus bangun, kita masih hidup. Nah, kita harus punya alasan untuk mencintai diri kita apa adanya, Mas Nur. Jadi memang hidup itu butuh alasan. Butuh alasan, butuh alasan. Dan ya setiap orang mungkin menemukan alasannya untuk tetap hidup, Mas. Ya harus Iya, menemukan sih, harus harus menemukan. menemukan. Karena kalau tidak ya kita akan menemukan suatu titik di mana kita mungkin tidak bermakna lagi ketika kita tidak menemukan lagi alasan untuk hidup. Makanya penting untuk menemukan alasan untuk hidup ini. Apapun alasan kita ya setiap orang, tetapi menurut saya itu penting untuk menemukan alasan untuk hidup. Nah, dan itu salah satu cara bagaimana Mas Ray keluar dari Ya, recovery. kita harus menemukan alasan sih. Alasan itu bisa macam-macam. Kalau alasan yang umum ya kita masih punya Tuhan gitu ya. Kalau alasan yang personal, kalau saya ya saya masih punya ibu yang melahirkan saya, yang tentunya kita ingin berbuat yang
terbaik ya buat ibu. Saya punya anak gitu, yang tentunya dia bersandar pada saya gitu, dan alasan itu harus personal sih, masing-masing orang harus menemukan alasannya kenapa harus tetap hidup gitu ya. Nah, ini alasan yang tidak bisa kita copy paste dari alasan orang lain kalau Iya betul. kalau mau kuat gitu, dan alasan lainnya ya karena kita nggak berani bunuh diri, kita harus tetap hidup dan tetap bermanfaat bagi orang lain. Saya selalu teringat kata-kata Dewi Lestari ya di Filosofi Kopi itu bahwa hidup ini indah apa adanya meskipun tidak ada yang kita miliki dengan sempurna gitu. Jadi kita nggak punya apapun ya hidup ini udah indah gitu. Tapi mungkin itu sulit ya? Sulit karena belum berdamai dengan diri, Mas. Oh gitu ya? Ya kalau kita udah ada pada fase transendensi, wah ini agak berat nih. Transendensi itu kita coba mengaitkan dengan yang di atas ya. Ya orang bisa menyebut apa aja, tapi transendensi saya definisikan adalah ketika kita melampaui dunia fisik, kita mencoba mengaitkan diri kita dengan sesuatu yang beyond materi ya, beyond materi. Bu transendensi itu kita akan menemukan bahwa oh ternyata hidup ini indah loh dengan kita masih bernafas, kita masih bisa melihat daun-daunan. Ini indah loh. Ya kita nggak usah bandingin dengan orang lain. Iya iya. Ketersiksaan kehilangan itu ketika kita membandingkan dengan orang lain, Mas. Jadi Hmm. ketika saya merasa, oh orang tua saya hilang, kekasih saya nggak ada, orang lain masih punya kekasih yang cantik, Iya. masih punya orang tua, itu kan muncul karena perbandingan. Jadi yang saya tangisi kalau boleh jujur adalah bukan orang-orang yang hilang, tapi diri saya yang nggak punya lagi gitu. Kalau saya mau jujur ya, Hmm. karena saya udah nggak punya orang tua, saya nggak punya kekasih, saya nggak punya pasangan. Nah itu kan sebenarnya membuat tersiksa. Tapi Hmm. kalau saya menyadari bahwa ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibandingkan. Akhirnya saya bisa damai dengan diri saya. Ketika terus membandingkan ya nggak akan damai sih. Makanya di buku ini ditutup dengan konsep takdir ya. Dengan takdir. Apakah itu bisa saya maknai sebagai pelarian? Tahu-tahu takdir gitu. Sebagian orang yang agak sinis terhadap agama menganggap bahwa takdir ya ini jadi pelarian gitu ya. Heeh. Tapi kalau kita nggak punya pelarian, orang-orang yang kalah ini bersandarnya kemana Mas ini? Kan memang kita kadang harus kalah, harus kehilangan, harus rapuh ini untuk kembali pada Tuhan. Ya. Gitu. Kalau saya misalnya sukses terus, saya meraih segalanya, mungkin momen-momen saya sombong, saya lupa Tuhan itu akan ada. Nah, kadang-kala Tuhan menegur saya dengan peristiwa kehilangan, kekalahan, sakit. Itu sebenarnya kalau Ibnu Athaillah itu adalah ketukan-ketukan ilahi untuk mengingatkan kita. Gitu. Ada satu ungkapan juga bahwa kadang Tuhan mengambil segalanya dari kita untuk membantu kita menemukan Tuhan gitu. Kadang pas kita nggak punya apa-apa itu ya kita ingat ya kita hanya bisa minta kepada Tuhan gitu ya. Itu pada saat saya Covid eh, orang takut sama saya gitu ya, bahkan istri saya juga harus menjaga jarak itu. Ya saya hanya bisa transendensi diri pada saat itu dengan kusuk ya saat itu karena saya udah nggak bisa itu. Nah, apakah takdir ini sebuah pelarian? Bisa ya, bisa enggak. Bisa ya ketika kita menganggap bahwa ini terjadi seolah-olah kita nggak berdaya gitu. Seolah-olah bahwa kita nggak punya pilihan. Hmm. Tapi ini bisa jadi tidak, bukan pelarian adalah ketika kita berdamai dengan keadaan, kemudian kita melakukan sesuatu, tetap berkarya gitu, tetap melakukan hal-hal dengan sebaik mungkin. Jadi takdir bukan bukan pelarian ya, tapi itu adalah kita berdamai dengan kondisi yang sekarang ada, bahwa saya hilang iya, bahwa saya udah nggak seperti dulu iya, tapi permainan belum selesai gitu. Kalau di sepak bola kita kalah iya, tapi 3 kali panjang tuh belum ditiup sama wasit, kita masih punya peluang untuk membalik keadaan gitu. Nah tinggal kita melihat ini sebagai apa terhadap kondisi kita, apakah kita jadi loyo, nah kalau ini jadi pelarian gitu. Kalau di buku saya terakhir adalah, ya ayo berdamai gitu ya, ayo berdamai dan kamu harus jadi diri kamu gitu. Terus jadi diri kamu, dengarkan suara kamu sendiri karena setiap orang punya misi hidup yang nggak bisa digantikan oleh siapapun. Siapapun kita, Tuhan punya rencana di mana percaya pada kita bahwa hanya kita yang bisa melakukan. Bahkan setiap penulis itu sebenarnya punya keyakinan hanya dia yang bisa memberikan pesan itu gitu. Nah, Oh gitu ini ya. yang kita harus temukan sebagai pegiat literasi bahwa pesan ini akan beda kalau saya yang bawa dibanding orang lain. Nah, ini harus ada kepedean, overconfidence ini. Nah,
tadi sempat menyinggung tentang mencintai diri ya. Ya, ya. Mencintai diri ini adalah salah satu pembahasan yang lagi hits Ah, sekarang ini dibahas khususnya kaum milenial membahas milenial tentang ya. mencintai diri. Apakah di buku ini juga dibahas tentang mencintai diri? Karena bagi saya kenapa harus dibahas ya? Setiap orang pasti mencintai dirinya kok. Enggak, Mas. Oh gitu ya? Enggak. Banyak orang, sebagian riset membuktikan misalnya perempuan ya, Hmm. 80% perempuan tuh tidak puas dengan dirinya. Oh begitu. Makanya industri kecantikan sangat laris ya, karena dia Oh, selalu membandingkan dengan ya, ya. Dian Sastro lah, Pevita Pierce lah, dengan mungkin Angelina Jolie. Ketakutan-ketakutan ini sengaja dimanipulasi oleh industri kecantikan untuk orang tidak nyaman dengan dirinya. Hmm. Dan cowok juga mulai loh sekarang dengan perut yang buncit apa, dia mulai nggak nyaman. Nah, orang-orang yang ada Jangan dibahas. ketidaknyamanan dengan dirinya itu lebih banyak. Hmm. Tidak tidak banyak orang yang bisa mencintai dirinya gitu. Nah, itu yang saya temukan. Jadi ketika kita bisa mencintai diri kita, kehilangan itu nggak akan lagi menyakitkan. Padahal mencintai diri itu kan sesuatu yang fitrah ya. Iya kan? Betul, Sesuatu ya, yang ya. fitrah, inherent dalam diri ketika kita diciptakan. Ya, setiap orang pasti mencintai diri. Bahkan apa yang kita lakukan saat ini pun adalah bagian dari mencintai diri. Nah, kemudian kenapa orang bisa terjebak ke sana ya? Untuk misalnya tidak mencintai Ya, diri. ya. Kalau kita hubungkan dengan buku yang Mas Ray tulis tentang kehilangan ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas dengan yang podcast sebelumnya yang Danny Boy itu, jadi memang kebebasan yang diberikan oleh Tuhan ini ternyata udah banyak dijual itu dalam tanda kutip ya. Jadi Tuhan ini memberikan kebebasan pada kita untuk menjalani hidup. Kebebasan bukan artinya bebas hidup tanpa aturan, bukan ya. Tapi kita punya mimpi seperti apa, kita ingin jadi apa, sebenarnya kan ada kebebasan di sana. Nah, banyak orang yang ternyata tidak berani untuk menjadi dirinya. Mimpi dia didefinisikan oleh lingkungan, didefinisikan oleh guru, oleh dosen, tanpa dia mengenal sebenarnya aku ini Iya, passionnya apa gitu. iya, Yang iya. di kalangan milenial kan Iya, iya. passion ya. Jadi apa bakat terbaik aku yang ingin aku kejar gitu. Yang aku paling kuat, paling bagus di area ini. Misalnya saya, contoh saya aja nggak usah orang lain ya. Saya itu sangat suka sastra sebenarnya. Tapi ketika waktu SMA saya mau ngambil sastra, itu guru saya nggak setuju. Jangan, kamu sayang sekali mau jadi apa kalau kalau ngambil jurusan sastra gitu. Nah, ini kan suatu ketakutan-ketakutan yang tidak perlu gitu. Dan saya nurutin kata guru saya sehingga saya milih jurusan bisnis gitu. Nah, tapi kan alam bawah sadar saya tetap mencari celah sehingga ketika saya udah bekerja, saya ada stabilitas tertentu, saya tetap menulis seperti ini gitu. Bukan sebagai motif ekonomi lagi, tapi sebagai aktualisasi diri. Nah, ini yang terjadi ketika orang tidak mengenali dirinya. Padahal kalau dalam Islam misalnya, barang siapa mengenal dirinya, Iya. dia mengenal Tuhannya. Nah, konsep psikologi ini kan pengenalan diri ini banyak yang kita lupakan. Guru juga sibuk mencekokin teori. Ustadz lebih banyak dogma surga neraka gitu. Pengenalan diri ini sebagai suatu basic di dalam kehidupan kita menjadi terlupakan, Mas Nur. Ini yang banyak terjadi saya kira sehingga kecintaan terhadap diri kadang kita lupa atau bahkan orang takut untuk mencintai dirinya sendiri. Padahal nggak ada yang salah dengan hal itu ya. Nah, mungkin saya dan teman-teman tidak sabar untuk menunggu kapan kira-kira terbit ini. Nah, terakhir, kalau nggak salah ada 5 bab. 5 bab ya Ah, dalam buku ini. Bisa diceritakan sedikit? eh, bagian pertama itu, bentar saya takut salah ya. Bagian pertama itu saya bicara Derita kehilangan. tentang derita kehilangan, betul. Mengapa kehilangan itu menyakitkan yang tadi udah banyak Ya. kita ulas. Kedua, kita akan definisikan kehilangan itu apa sih sebenarnya? Apakah ada yang bisa hilang dari diri kita? Yang ketiga itu yaitu berdamai dengan takdir ya, menerima kenyataan. Nah, bagian 4 dan 5 ini jujur hal yang paling menyita waktu lama untuk saya tulis, Mas Nur, itu tentang melanjutkan hidup ya. Itu Alasan untuk hidup. alasan untuk hidup dan apa ya, pada saat saya menulis itu saya sebenarnya ada ketakutan, jujur saya ada ketakutan
akan kehilangan yang lebih besar gitu ya, karena saya bicara kehilangan takutnya ada kehilangan yang lebih besar. Jadi saya sempat berhenti cukup lama di bab 3 itu, jadi bab 4, bab 5 saya sempat terjeda lama karena ada kekhawatiran, wah takutnya ada kehilangan-kehilangan lain gitu ya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk memberanikan diri, ya ini tetap harus selesai gitu. Karena eh, Harus ada alasan untuk hidup. ada alasan untuk saya teruskan ya. Bagian terakhir memang berdamai dengan takdir ya, karena ya mau bagaimanapun kita kan meyakini Tuhan itu ada, Dia punya kekuasaan terhadap hidup kita dan saya mengakui gitu, mengakui bahwa takdir eh, ya kita harus berdamai dengan takdir. Karena kalau kita nggak berdamai juga nggak ada manfaatnya sih, Ya, gitu ya. Tetap terjadi seperti ini ya. Jadi lebih baik kita berdamai dan itu rasanya lebih lebih lega, lebih membahagiakan sih Mas Nur ya. Ketika kita menerima diri kita apa adanya, ya udahlah, memang fasenya seperti ini, saya harus mengalami fase begini gitu. Ya udah takdirnya udah begini, kita terima itu akan beban akan berkurang walaupun keadaan tidak berubah. Tapi persepsi saya terhadap hidup lebih ringan ketika oke lah memang ini jalanku gitu. Ketika saya menerima oke ini jalanku itu ada beban di hati yang lebih ringan ya. Ketika saya menolak enggak begini itu kan kita ya, menciptakan tembok-tembok ya. Jadi ketika kita oke Tuhan ini jalan yang harus aku lalui. Karena sebenarnya Tuhan mau ciptakan gimana pun kan hak dia juga. ya, ya. Kita mau dikasih jalan seperti apa ya. Saya menyadari hidup juga bukan punya kita. Nah, terakhir kira-kira kapan terbitnya, Mas? Ya ini hopefully ya dalam tahun ini harapannya Mas Bro ya. Di Ya, akhir tahun mohon doa dari teman-teman kita masih insya Allah. finalisasi, semoga terkejar akhir bulan atau paling lambat ya Januari ya. Karena ya ini karena saya menulis itu dengan keseluruhan diri Mas Bro ya. Jadi ini memang pengalaman pribadi saya kayak Embun Kerinduan itu juga saya nggak banyak teori ya, tapi menulis sebagai suatu aktualisasi aja sih. Saya mendengarkan apa yang saya rasakan, saya coba bahasakan gitu ya. Mentor saya bilang kalau hanya ada satu orang yang mengambil manfaat dari tulisanmu itu cukup untuk dituliskan. Gitu. Ya, saya berharap ini terutama buat saya yang menguatkan saya untuk melanjutkan hidup. Gitu. Ya mohon doa dari Mas Nur dan dari Ya. teman-teman. Ini hanya catatan kaki aja sih Mas Nur. Bukan karya yang besar, bukan filosofis dan tidak teoritis lah ya. Ini hanya perjalanan personal aja sih. Terima kasih Mas Rey dan insya Allah Terima kasih sukses Mas selalu Nur. dan Amin. bukunya insya Allah bisa bestseller, Semoga bisa bermanfaat ya dinikmati buat untuk semua membaca. orang dan seperti yang saya setuju dengan Mas Rey yang menjelaskan bahwa selain kita punya alasan untuk hidup, kita pun mesti punya pelarian. Jadi saya sepakat saya pribadi ya bahwa takdir itu pelarian, tapi takdir itu adalah pelarian yang terindah. Terima Iya, kasih iya. banyak. Insya Allah Terima kita ketemu kasih. lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Terima Nur. kasih.